Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memuji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini setelah pertemuan sebelumnya kita tunda karena Pak pemateri kita lagi ada perhelatan besar ya. Sekaligus kita ucapkan selamat dan doa semoga diberikan kekuatan amanah bisa bisa melanjutkan atau bisa apa istilahnya ya, pokoknya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu ya. Ya, semoga sukses dalam menjalankan amanah insya Allah. Malam ini kita pertemuan apa ya, pertemuan ke-6 ya. Tinggal 2 pertemuan lagi dan karena ini penutup ya. Jadi artinya sebentar teman-teman utuh beritanya, ceritanya karena menjadi apa namanya materi terakhir. Tapi nanti masih ada materi kedua ya. Materi kedua kita lihat dulu. Materi kedua, oh, penulisan judul ini juga penting ini. Penulisan judul sama wawancara. Nah, sepertinya materi kedua materi ini yang paling menantang sih sebenarnya. Penentuan judul dan juga wawancara. Mungkin untuk lebih apa ya, penentuan judul Bang Agung mungkin saya mau tanya teman-teman, kalau dikasih gabung ini materi kita penentuan judul sebentar gimana? Sanggup nggak? Penentuan judul Iya. boleh. Kalau Mbak Sukmawati gimana? Sedia nggak? Bisa, insya Allah. Oke. Kalau siapa? Bang Agung gimana? Boleh. Oh, Saya jadi bersedia. jadi kita tinggal satu materi aja kalau selesai ini, insya Allah. Oke, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada Bung Agung. Kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Kepadanya disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, salawat serta salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi kita dalam kehidupan ini. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada seluruh kawan-kawan peserta online course jurnalistik, karena sudah 2 pertemuan kayaknya ya kita tidak bertemu, atau gimana Itu sih Bang Arinas? satu ya. 2 pertemuan. Satu kalau nggak salah ya. Satu. Baru 1 kali pertemuan. Kali pertemuan. Makanya kita upayakan gabung ini malam kalau bisa. Saya terlalu khawatir ya. Ya, saya mohon maaf untuk sekalian karena belum menyempatkan kemarin untuk mengisi. Mungkin terlalu hebat perhelatannya, makanya sudah dilupa ibarat sudah lama sekali gitu. Musyawarahnya apa ya? Targetnya selesai hari Ahad sebenarnya kan, hari Ahad. Cuman karena dinamika forum di luar dari perhitungan kita, jadi berlanjut bahkan sampai sekarang soalnya masih berlanjut tapi ya. Kira itu rahasia perusahaan ya. Iya, siap. Oke. Baik, teman-teman sekalian, malam ini kita insya Allah akan langsung
belajar di dua topik. Yang pertama paragraf kelima atau paragraf terakhir, dan nanti juga insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menentukan judul yang baik, ya, yang baik dan benar. Nah, yang pertama mungkin dulu soal paragraf kelima atau paragraf penutup dalam Yesus atau berita soft news gitu ya. Nah, rumus yang teman-teman bisa lakukan atau rumus yang bisa teman-teman pakai, yang pertama bisa narasumbernya. Nah, yang kedua juga bisa kondisi akhir kegiatan. Misal itu kondisi akhir kegiatan, misalnya ini kalau kegiatannya seremonial ya, misal dialog atau pelantikan, nah itu kan biasa ada suasana-suasana akhir yang dibuat oleh panitia untuk membuat suasananya atau kegiatannya lebih berkesan. Nah itu bisa dituliskan. Misal di akhir kegiatan para peserta dan narasumber atau para peserta dengan para pengurus, misalnya kalau pelantikan melakukan foto bersama dan lain sebagainya. Nah, ataupun bisa juga dengan rumusan yang ketiga, informasi seputar kegiatan tersebut. Nah, informasi seputar kegiatan ini mungkin bisa kita masukkan kalau misalnya kegiatan kita bentuknya berkesinambungan, misal lomba, gitu ya, misal lomba, atau mungkin juga semisal musyawarah, gitu ya. Musyawarah itu kan ada rangkaiannya, ada prosesnya. Mungkin kita membuat beritanya di awal, di pembukaan. Nah, kita bisa sampaikan sebagai informasi bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan misalnya 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, dan lain-lain. Intinya apapun yang berkaitan dengan kegiatan itu bisa kita sajikan. Nah, itu saya kira rumusan yang sederhana. Mungkin bisa di next supaya kita bisa lihat langsung contohnya. Nah, ini dia. Sudah tampil ya? Teman-teman Sudah tampil? kelihatan, teman-teman? Iya, kelihatan Kak. Oke, siap-siap. Suara jelas di suaraku? Iya, jelas Kak. Jelas ya? Ya, agak terputus tadi sih. Sekarang mana? Sudah jelas ya? Ya, aman-aman. Katanya suaranya antum terputus-putus. Ya, ada laporan dari guru. Terputus ya? Ah, ah. Sekarang Yang di tempat tadi antum itu aman kok. gimana Mbak Dharma, Mbak Swati? Iya, Jelas ya? masih ini sih, masih agak terputus-putus sih. Coba kita bicara. Halo, gimana? Iya, masih. Kurang keras. Iya, masih. Putus-putus. Iya, masih terputus-putus. Oh, putus-putus deh. Iya. Coba di tempat tadi antum aman kok yang di pertama itu. Ini saya tidak pindah-pindah ini. Oh gitu. Iya. Coba lanjut. Coba saya baca ini sebagai yang pertama soal pernyataan akbar. Kita bisa pakai ini contoh yang kami lampirkan. Saya berharap teman-teman yang mengikuti kelas jurnalis ini belajar dengan sungguh-sungguh.
Insyaallah kami berupaya membimbing teman-teman semuanya sampai bisa menulis beberapa kegiatan sendiri. Tutup Arinal gimana sudah? Masih sangat terputus sih. Bismillah. Coba ndak usah pakai mic, apa namanya, pakai video. Cukup suara saja begitu. Oh, boleh. Gimana sekarang? Sudah ini. Halo? Ya, agak mendingan. Mendingan ya. Oke, baik Tuan. Sudah jelas, Dik? Siap-siap. Ya, bismillah. Ya, baik kawan-kawan sekalian, saya lanjutkan. Nah, paragraf kelima ini atau paragraf penutup bisa kita masukkan dengan 3 pilihan. Nah, bisa juga kedua-duanya, tidak masalah. Yang pertama, pernyataan narasumber. Nah, itu contohnya, sebagaimana yang teman-teman lihat di layar masing-masing. Saya berharap teman-teman yang mengikuti kelas jurnalistik ini belajar dengan sungguh-sungguh dan seterusnya itu pernyataan narasumber, bisa dituliskan. Kalau memang itu pernyataan penutupnya, bisa ditulis di situ tutup Arinal atau tutup siapa. Atau bisa juga pungkas atau apalagi ya biasa. Jelas mungkin dan seterusnya atau akhiri mungkin. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua tentang kondisi akhir kegiatan. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ini bisa kita tuliskan suasananya mungkin. Misalnya setelah dialog tersebut berlangsung, peserta membubarkan diri dengan damai. Atau misalnya ini kegiatan-kegiatan aksi kemahasiswaan boleh seperti itu. Ya kan? Nah, bubar dengan damai. Itu kondisi akhir kegiatan. Ataupun misalnya acara-acara seremonial kita, ya. Karena sekarang itu katanya salah satu rukun dari kegiatan itu berfoto, ya, berfoto. Jadi kalau tidak berfoto kegiatannya tidak sah, harus diulang. Nah, maka bisa dituliskan seperti ini. Di akhir sesi, peserta bersama para narasumber bersuah foto. Ini bersuah foto ini berselfie, ya. Bersuah foto untuk mengabadikan momen spesial tersebut. Nah, ataupun dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, bolehlah teman-teman saja mungkin yang dengan gaya bahasanya masing-masing. Nah, ataupun yang ketiga, info seputar kegiatan. Nah, misal sekedar informasi, pelatihan jurnalistik ini akan dilangsungkan selama sebulan penuh dengan eksklusif bersama peserta yang telah mendaftarkan diri. Nah, ini kan di awal itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman bahwa kelas kita ini berkelanjutan dan eksklusif. Maksudnya itu eksklusif, tidak terbuka untuk umum, hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya untuk teman-teman yang sudah mendaftarkan diri. Nah, itu maksudnya. Nah, sejauh ini ada nggak nih pertanyaan? Atau suara saya masih belum terdengar jelas? Ya, suara aman. Ya, gimana? Irma, Mbak Sukawati, Bang Arai. Ya, gimana teman-teman yang lain? Terutama nih Mbak Sukawati sama Mbak Dharma. Boleh bisa langsung bertanya. Silakan Mbak Sukawati mungkin mau bertanya. Kalau enggak ada pertanyaan mungkin bisa saja langsung kasih latihan gitu, langsung praktik. Iya. Enggak, saya bertanya, Kak. Ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Ya, Ya, silakan. Ini, Kak, yang untuk paragraf ini ketiga-tiganya diambil atau tetap salah satunya? Ya, boleh salah satunya.
Salah satunya saja dulu. Salah satunya saja. Gimana? Suara saya kedengaran, Mbak Sukawati? Ya, aman Ya, suara. kedengaran nih, kedengaran nih. Siap. Afirmasi, Suk. Nah, kalau tidak ada mungkin pertanyaan lagi, silakan mungkin dikasih praktik gitu. Ya, betul. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Mbak Dharma, Mbak Sukawati, silahkan mungkin bisa dituliskan prakteknya. Setelah itu kita masuk penulisan judul ya, yang baik dan benar. Ya, silahkan. Waktunya berapa menit? 3 menit ya, cukup. Ya, 3 menit. 3 menit cukup lah. Ya, 3 menit. Sekarang 21:06. Ya, bolehlah. 21:10 ya. Ya, silakan, teman-teman. Mencoba lupakan
Ya, gimana teman-teman? Sudah selesai? Ini sudah lewat 1 menit. Ada yang sudah selesai, teman-teman yang Mbak Dharma, Mbak Sukawati, Bung Arai, gimana? Ada sudah selesai nggak? Masuk di grup dari Oke, Mbak Dharma. sudah ada ya. Oh iya, Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Sekadar informasi, kajian keterjihan akan dilanjutkan pada pekan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sudah mantap. Sisa kata sekedarnya diperbaiki. Yang baku itu sekadar ya, sekadar informasi. Itu aja. Selebihnya sudah bagus, sudah mantap. Itu juga mungkin kalau tambahan dari saya, kata ketarjihannya mungkin baiknya apa kapital ya, karena mungkin itu nama ya. Yang mananya, Kak? Yang kata ketarjihan, kata ketarjihannya kan saya lihat yang huruf kecil ya. Iya, dibesarkan huruf K-nya. Iya, saya sih K-nya itu dikapitalkan karena nama kan, nama kegiatan itu. Bukan cuma mungkin nama kegiatan, memang nama memang itu ketarjihan atau bukan namanya. Oke, mantap. Teman-teman yang lain, Mbak Sukawati gimana? Ya Kak, tunggu Kak baru dikirim. Oh ya, kayaknya tersambung di Jeneponto ya. Bang Agung, ini sudah ada yang kedua juga. Di grup ya, di grup. Iya, di grup. Ya. Oh iya, baik. Saya berharap kepada semua pengurus BKPRMI yang belum bisa tergabung pada kegiatan ini, sekiranya bisa berpartisipasi pada kegiatan selanjutnya. Tutup puji, sapaan akrab Direktur Daerah LPPKS BKPRMI Kabupaten Bulukumba. Oke, sudah baik, sekira sudah baik. Tapi coba saya runut ya dari atas, karena biasa juga. Yang dulu Kak, ini Kak sekedar atau sekadar? Sekadar informasi. Sekadar. Sekadar. Sekadar Kak? Iya, sekadar yang baku, sekadar. Sekadar informasi. Mas Raid dia mencoba masuk ya, mungkin dihalang-halangi oleh apa satpam. Nah, ini untuk Mbak Sukawati di paragraf pertamanya, nah itu kayaknya kurang tepat itu anunya, singkatannya, atau mungkin kepanjangannya yang kurang tepat, karena saya lihat di situ Pemuda Remaja Masjid Indonesia.
Nah, baru singkatannya DPD. Nah, maunya kalau memang DPD BKPRMI yang adakan, kita tulis Dewan Pengurus atau Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi, apa itu ya kepanjangan BKPRMI? Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba. Typo Kak, terhapus karena aku salin gitu. Makanya Oh iya. Oh, ulang. ini juga yang saya dari Mbak siapa namanya? Mbak Sukawati. Itu sebelum apa namanya? Harusnya ini di dalam sebelum tanda kutip kikomanya, sebelum paparnya. Yang mana itu? Yang paragraf satu paragraf sebelum terakhir. Oh iya betul. Paragraf ke 1, 2, 3, 4. Nah, paragraf keempatnya Mbak Sukawati. Terbalik ya anunya, komanya dengan tanda petiknya. Koma dulu baru tanda petik. Oh iya Kak. Oke, dari Mbak Arai, Bung Arai, mungkin bisa kirim juga hasil apa namanya? Hasil perjuangannya. Mas Arai kayaknya lagi gangguan jaringan ya. Cepat-cepat naik Makassar, Bang Arai. Ya, ditunggu di Makassar nanti sekalian talaki untuk materi yang apa namanya? Yang terlewat. Jadi sudah semua ya. Berarti mungkin Gimana, kalau enggak sudah atau masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? ya Sebelum kalau kita lanjut nanti. kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Kalau enggak ya kita lanjut ke pertemuan apa namanya ke selanjutnya. Biar utuh betul ya mesti kita harus apa namanya butuh judul. Nah, bagaimana kita membuat judul yang seksi ya, yang seksi supaya banyak orang yang lihat. Gimana kita lanjut? Teman-teman gimana? Kita lanjut aja ya atau gimana? Lanjut. Mbak Dharma? Ya, lanjut saja, Kak. Oh, lanjut saja. Oke. Oke, siap. Ya, baik teman-teman sekalian, kita lanjut pada pembahasan bagaimana menuliskan judul ya yang baik dan benar. Ya, selain baik harus benar. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini dia teknik penulisan judul. Nah, ini ada 6 rumus atau ada 6 prinsip mungkin yang bisa teman-teman perhatikan dalam menuliskan judul. Yang pertama, ya saya tidak tahu ini apakah memang aturan baku dalam
penulisan jurnalistik, tapi beberapa poin ini atau prinsip ini saya dapatkan juga di pelatihan terkini.id atau Makassar terkini ya. Nah, yang pertama 6 sampai 14 kata. Jadi tidak lebih dari itu. Ataupun tidak kurang. Nah, ini mungkin pertimbangannya karena misal kurang dari 6 itu tidak mengungkapkan apapun. Ya. Misal nanti bolehlah teman-teman uji prinsip ini. Apakah memang betul seperti itu atau tidak. Dan juga kalau lebih dari 14 kata, memang dalam beberapa kasus yang pernah saya dapatkan, kalau biasa teman-teman mengirimkan rilis beritanya dengan judul yang sudah dilampirkan itu memang kurang baik, ya kurang benar juga kayaknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai isi naskah. Ya, jangan sampai kita menuliskan judul berita sesuatu yang bertentangan dengan isi beritanya. Kita mungkin menuliskan bahwa narasumber mengatakan seperti ini dan ini padahal dia tidak mengatakannya. Nah, itu menyalahi prinsip atau menyalahi rumus yang sudah kita buat. Selain itu juga memang menyalahi etika jurnalistik, yaitu faktual. Ya. Kemudian yang ketiga, meminimalisir kata hubung. Misal dan, dengan, karena. Nah, jadi yang lurus-lurus saja. Yang keempat, meminimalisir tanda baca. Misal jangan ada tanda titik ya, tanda titik misalnya. Atau tanda koma terlalu banyak. Biasanya tanda koma itu dalam penulisan judul, kalau teman-teman rutin baca berita itu biasanya satu aja. Misal Arinal Hidayah atau gelar pelatihan jurnalistik, koma. Arinal Hidayah titik 2. Nah, itu kalau seperti itu kodenya berarti setelah titik 2 itu adalah statement Arinal Hidayah sebagai founder Lentera Komunikasi. Nah, itu. Jangan terlalu banyak ya tanda bacanya. Kemudian yang kelima, minimalisir kata berulang. Nah, mungkin ini cukup jelas kalau sekiranya. Jangan ada kata-kata yang berulang. Apa ya misalnya contohnya? Nantilah mungkin bisa kita banyak-banyak praktek soal ini. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir atau rumus yang terakhir, meminimalisir kata imbuhan. Nah, misalnya ber atau mem. Jadi kalau misal teman-teman ingin mengatakan bahwa misalnya DPD BKPRMI Kabupaten Bulukumba mengadakan dialog. Jadi di dalam pemberitaan itu atau di dalam judulnya jangan dituliskan mengadakan, tuliskan adakan, tuliskan kata apa namanya jadi kata aslinya ya, adakan. Jadi jangan dituliskan DPD BKPRMI mengadakan dialog. Ini kata ketuanya, nah, jangan. Tapi tuliskan di situ adakan dialog, nah, bisa adakan dialog, koma ketua DPD BKPRMI titik 2 misal. Atau mungkin contoh lain misalnya ber apa ya, misal kalau contoh ber itu atau ini ada contohnya ya Arinal, coba mungkin bisa dilanjut, saya tidak terbayang judulnya. Nah ini mungkin, nah ini contohnya teman-teman. Nah yang pertama, Lentera Komunikasi gelar pelatihan jurnalistik dasar bagi pemula. Nah, jadi jangan dituliskan Lentera Komunikasi menggelar. Cukup tuliskan gelar. Nah, gelar pelatihan jurnalistik dasar bagi pemula. Nah, sama juga ini, yang kedua. Jangan dituliskan Arinal Hidayah menyebut, tapi tuliskan saja sebut. Arinal Hidayah sebut Lentera Komunikasi akan fokus di bidang komunikasi dan penyiaran. Atau yang ketiga, gelar pelatihan jurnalistik. Nah, sama tadi, jangan dituliskan menggelar pelatihan jurnalistik atau apalagi kalau bergelar ya tidak tepat lagi. Nah, gelar pelatihan jurnalistik ini harapan founder Lentera Komunikasi kepada peserta. Nah itu dia. Gimana? Cukup jelas ya suara saya? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jelas. Mbak Darul, Kawati, Bang Arai. Ya, ditunggu ada tanggapan
Dari Bung Arai, Mbak Dharma, sama Mbak Sukamawati. Mbak Sukawati. Saya Kak ada pertanyaan. Siap, siap. Silakan, silakan. Ini untuk judulnya bisa dipakai kata singkat, bisa pakai kata singkat. Kata singkat. Katanya disingkat. Oh, gimana? Misalkan himpunan mahasiswa jurusan komunikasi dan pendidikan Islam disingkat jadi Himapodi gitu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh dituliskan seperti itu. Oh iya, Kak. Mbak siapa? Sukawati? Ada nggak? Gimana Mbak Sukawati? Ada yang mau ditanyakan? Mau diperjelas? Atau siapa tahu tidak jelas semua sih. Iya, boleh juga. Kalau tidak jelas semua diulang lagi dari awal. Gimana Mbak Sukawati? Aman? Aman negara? Jelas ya? Ya, silakan mungkin teman-teman bisa dituliskan judulnya. Kalau saya boleh saran, silakan dituliskan 2 mungkin atau 3 judul ya. 2 atau 3 judul tentang beritanya teman-teman. Supaya kita bisa lebih lebih mengelaborasi lagi, lebih memperdalam lagi pemahaman kita tentang bagaimana itu penulisan headline atau judul yang baik dan benar. Ya. Kira seperti itu. Kita kasih waktu berapa ya kira-kira? Ini 28, 7 menit ya, 7 menit. Kita kasih waktu 7 menit, kita tunggu sampai 21.35. Ya. Ya, silakan. Jadi silakan teman-teman. Jadi dibaca ulang lagi ya. Karena salah satu syarat juga itu untuk menentukan judul. Kita baca ulang dan kita cari tahu yang mana nih kira-kira judul yang paling seksi gitu ya. Yang paling menarik. Ketika itu diberikan orang tertarik buka dan kemudian baca. Dikasih waktu 5 menit ya, berapa ya tadi? Silakan teman-teman. Ditunggu. Jadi kalau bisa tadi disampaikan 3 ya, 3 judul yang kita tunggu. Nah, biar lebih mantap
Ya, 4 menit lagi teman-teman sekalian. Ya, 3 menit lagi. Ya, ya silakan 3 menit lagi. Kalau sudah, silakan dikirim langsung ke grup, kita baca sama-sama. Oke, gimana teman-teman? Aman? Pak Dharma, Mbak Sukawati, Bung Arai. Tunggu 2 menit lagi kayaknya ya. Bang pemateri sudah ada masuk dari Mbak Sukawati. Siap, siap. Oh, ya. Dirda LPPKS BKPRMI Bulukumba ajak pengurus aktif pengajian. Dirda ini apa ya? Sebentar. Yang pertama untuk kata dirdanya huruf D-nya aja yang besar ya. Jadi Dirda LPPKS BKPRMI Bulukumba ajak pengurus aktif pengajian. Bolehlah. Cuman untuk judul ini kata dirdanya itu D-nya aja yang besar. Kemudian yang kedua, kembangkan BKPRMI, Dirda LPPKS adakan pengajian. Kembangkan, gimana maksudnya ini ya? Ini siapa punya? Mbak Sukawati. Halo Mbak Sukawati, bisa dengar suara saya? Mbak Sukawati. Mungkin bisa disampaikan apa maksudnya ini kembangkan? Halo? Iya. Apa maksudnya ini kembangkan BKPRMI?
Kan di situ Kak, yang di bagian isi ada kata-kata yang bagian Kak, kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari lembaga LPPKS agar terlaksana dalam mengembangkan BKPRMI ke depannya. Artinya untuk mengembangkan lagi itu BKPRMI itu Kak mengadakan pengajian begitu. Ya. Kembangkan dia. Mungkin bisa juga giatkan ya, bisa mungkin giatkan BKPRMI atau hidupkan mungkin. Ini kan maksudnya dikembangkan ini kan bukan BKPRMI-nya yang ekspansi, tapi mungkin kegiatannya lebih masif, BKPRMI-nya lebih berkualitas, mungkin maksudnya ya. Iya. Ya, mungkin bisa. Kalau saran saya mungkin bisa hidupkan atau giatkan. Atau apalah nanti mungkin ada usulan juga dari Rinal mungkin apa. Iya, siap. Iya, lagi-lagi dirdanya, D-nya aja yang besar, irdanya dikecilkan. Nah, kemudian judul yang ketiga, melalui pengajian dan arisan, Dirda LPPKS pererat silaturahim. Apa ini Dirda ya? Direktur Daerah Lembaga Pengembangan dan Pembinaan. Luar biasa. Wow. Dirda itu apa ya? Direktur daerah ya? Iya, direktur daerah katanya. Direktur daerah. Berarti itu cuma D-nya aja yang ini dong, yang besar. Dirda D-nya aja yang besar. D dua-duanya Kak. Iya, Enggak. semuanya. D-nya cuma satu, D. Oh. Yang huruf kapitalnya saja, yang pertama. Ini 3 judul tak. Semua kata Dirda, D-nya aja yang besar. Selebihnya dikecilkan. Iya Kak. Melalui pengajian dan arisan, Dirda LPPKS pererat silaturahim. Pererat silaturahim. Ya, bolehlah saya kira. Melalui pengajian dan arisan, Dirda L. Atau kata melalui ya, mungkin adakan kali ya. Adakan atau gelar, mungkin bukan gelarnya. Laksanakan mungkin bisa. Laksanakan pengajian dan arisan, Dirda LPPKS pererat silaturahim. Bukan melalui. Kalau saya mungkin lebih tepat seperti itu. Lakukan atau laksanakan. Ya, laksanakan pengajian dan arisan, Dirda LPPKS pererat silaturahim. Ya, sekira itu kalau dari saya saran mungkin bisa ditambahkan Rinal kalau ada Ya, sembari kita menunggu dari teman-teman. Saya sepakat juga kalau adakan. Ya. Nah, kalau melalui mungkin ya bisa. Kalau melalui sih mungkin bisa saja, tapi mungkin dia di pertengahan kalimat begitu ya. Ini sudah ada dari Pikom Mbak Dharma. Oke, Mbak Dharma, sudah bagus. Sudah mantap. Ini aja mungkin yang kurang ya. Yang judul ketiga itu. Dirda itu kan direktur daerah ya, direktur daerah. Mungkin perlu ditambahkan juga BKPRMI untuk itu. Adakan pengajian dan arisan Dirda LPPKS BKPRMI Kabupaten atau Bulukumba pererat silaturahim. Tadi sebelumnya apa ya? Adakan pengajian dan arisan Dirda LPPKS pererat silaturahim. Oke, boleh lah.
Iya. Siapa lagi yang sudah? Mbak Dharma sudah ya? Gimana? Hanya 2 Kak Bibin. Aman-aman ya? Oke, sudah ada saya lihat ini Mbak Dharma. Oh, Pikom IM Albir adakan kajian keterjihan. Oke, boleh, mantap. Wakil Direktur Fatul Muin hadir sebagai narasumber di kajian keterjihan Fikum. Ini walaupun mungkin coba saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini walaupun kata-katanya tidak cukup, tidak lebih dari berapa tadi, 14, tetapi ini seperti sebuah penjelasan kurang baik mungkin, kurang baik. Sebenarnya benar aja sih, sah-sah saja, cuman kurang baik kalau kita baca. Ini tidak ada unsur kalau dibilang tadi Arinal, tidak ada unsur seksinya, tidak seksi sebagai judul, gitu ya. Tidak membuat juga orang penasaran. Nah, Wakil Direktur Fatul Muin hadir sebagai narasumber di kajian ini, penjelasan banget ini. Seperti paragraf yang kita langsung jadikan jadi judul. Kalau saya boleh saran, ini diganti misalnya. Adakan mungkin ya, atau gelar kajian keterjihan Pikom IMM Albir, Pikom IMM Ma'had Albir, datangkan Wakil Direktur Fatul Muin. Nah, itu lebih baik kalau menurut saya. Selain apa ya, judul yang saya sebutkan tadi itu ada nilainya apa, mengangkat nama IMM Pikom Albir, karena secara tidak langsung kita ingin mengatakan bahwa Pikom IMM ini mampu mengkomunikasikan atau mampu mengundang orang yang atau tokoh begitu yang luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar penjelasan seperti ini, Wakil Direktur Fatul Muin hadir sebagai narasumber, apa ya? Tidak ada nilai plusnya kalau saya lihat. Ini benar saja, ini sah-sah saja, cuman kurang baik aja sih menurut saya. Itu mungkin. Atau mungkin ini kan konteksnya cuman Wakil Direktur Fatul Muin hadir. Mungkin bisa juga seperti ini. Datangkan, itu boleh. Datangkan Wakil Direktur Fatul Muin. Pikom IMM Albir adakan kajian, itu boleh. Kalau seperti ini, judul yang seperti ini, seakan-akan atau orang membacanya ini Wakil Direktur Fatul Muin ini hadir sendiri begitu ya, hadir sendiri. Jadi tidak ada penegasan dalam kalimatnya yang mengatakan bahwa IMM Albir yang mendatangkan. Itu perlu karena memang kayaknya seperti itu ya, organisasi memang harusnya yang mendatangkan, bukan didatangi gitu ya, mendatangkan. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari Harinal, atau mungkin ada komentar juga sih dari Mbak Dharma, silahkan. Iya, kalau dari saya ya. Ya, jadi kalau saya sarankan sih yang judul ini, yang terutama yang kedua. Jadi sebenarnya intinya judul itu, apalagi kalau kita di media, buat sedemikian rupa agar orang membuka itu kita punya berita. Makanya dihindari jangan sampai judul itu sudah mewakili isi berita. Jadi kalau kayak Wakil Direktur Fatul Muin hadir sebagai narasumber kajian keterjihan Pikom MM itu, ya kalau saya sih baca, oh sudah, ya dia yang hadir ya. Itu saja, saya tidak mungkin buka lagi. Tapi kalau ada unsur-unsur membuat orang penasaran sehingga dibuka, ya klik ceritanya, itu baru judul yang sukses. Nah, betul tadi yang disampaikan juga soal judulnya, yang sarannya Bung Agung ya, itu bagus, lebih inilah, lebih orang juga tertarik juga lah membuka. Seperti itu dari saya sih.
Oh ya Kak, tadi sarannya datangkan wakil direktur Fatul Mu'in, Ikom INM Hatta Liber adakan kajian. Seperti itu tadi Kak. Iya, boleh seperti itu. Ya. Iya, cocok juga sebenarnya tadi yang disampaikan Arinal. Kalau kita menulis ini memang tujuannya untuk komersil ya, atau untuk misalnya ada keuntungan yang ingin kita cari. Tapi kan biasanya kalau kita ini sebagai organisasi, yang kita cari sebenarnya hanya mengangkat nama organisasi kan, mengangkat nama organisasi, membranding. Nah itu teman-teman bisa mainkan di sini, mainkan judulnya, karena biasa itu saja yang teman-teman screenshot kan baru kirim ke Instagram atau kirim ke Facebook tanpa apalagi namanya, tanpa dimuat itu isi-isinya, palingan judulnya saja. Nah itu penting sekali nih teman-teman belajar dengan baik penulisan judul ya. Yang baik itu seperti apa, yang bombastis itu seperti apa ya. Jadi walaupun isinya sederhana, kegiatannya sederhana, tetapi kalau teman-teman bisa membungkus judulnya dengan baik, nah itu orang menganggap oh kegiatan ini luar biasa gitu kan. Itu aja tambahan mungkin. Bagaimana teman-teman? Amankah? Mbak Dharma? Pak Sukawati? Ya, Gimana, aman ya? Aman, Di? Iya Kak. Iya Kak, Aman, aman. aman Kak, aman. Ya, tadi sudah ada ini, berarti tidak lagi yang mau ditanyakan soal bagaimana menentukan judul yang seksi begitu. Tidak ada di saya Kak. Oh, tidak ada, jadi berarti aman. Dari sebelum, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja. Namun sebelum mungkin kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata dari Mas Agung lagi soal judul dan materi. Pokoknya semuanya dah. Kalau saya khusus untuk materi bagaimana menulis judul yang baik dan benar ini, atau mungkin bahasanya tadi Arinal, judul yang seksi atau judul yang bombastis, saya kira bisa kita adakan untuk kedua kalinya di materi engagement nanti. Saya kira ini penting untuk kita elaborasi terus supaya orang ketika melihat judul beritanya itu tertarik, betul-betul tertarik untuk membacanya, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan ke publik itu betul-betul tersampaikan. Bukan sekedar lewat saja orang bacanya, oh iya seperti ini mungkin. Tapi memang betul-betul orang tertarik untuk membaca, ada rasa penasaran. Dan itu ada ilmunya ya, saya kira ada ilmunya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan, kita adakan di waktu yang berbeda saya kira. Itu saja dari saya teman-teman sekalian.
Nah, sekali lagi untuk yang tidak hadir juga yang akan menonton video ini nanti, saya mohon maaf ya karena pertemuan yang lalu belum sempat mengisi. Nah, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi gimana teman-teman? Aman ya? Kenapa? Aman? Ya Kak, aman. Nah, jadi saya tadi tanggapi soal soal yang disampaikan oleh Mas Bang Agung soal kelas enrichment. Memang saya lihat belum ini soal penetapan judul saya lihat belum maksimal memang ya, belum maksimal. Ini masih kulit-kulitnya lah ini ceritanya karena dari zaman ke zaman soal penentuan judul itu memang selalu ada perubahan. Dulu yang tadi disampaikan oleh Mbak Dharma itu dulu itu berlaku. Yang judul itu jadi judul itu sudah klop lah. Sudah pokoknya poinnya itu sudah kita dapat di judul dan itu berlaku di surat-surat kabar. Nah, tapi karena sekarang kita sudah zamannya teknologi ya, maka diupayakan bagaimana kemudian judul yang kita gunakan itu ketika mereka baca yang muncul dalam benaknya itu apa sih ini isinya berita. Sehingga kalau pertanyaan itu ada, apa sih ini isinya berita, maka mereka akan mengklik dan itu yang paling kita harapkan sebenarnya. Nah, ini lagi-lagi soal mungkin ada juga nilai bisnisnya kalau diklik itu sebuah berita karena tidak mungkin diberikan materi didesain sedemikian rupa judul sesingkat seperti itu supaya agar tujuannya mungkin ya ada juga urusan-urusan bisnisnya gitu. Nah, itu mungkin yang sebagai tambahan juga dari saya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di kelasnya karena hari Minggu adalah hari kelas terakhir. Insya Allah kalau ada waktu kita buat lagi kelas enrichment ya. Teman-teman yang punya kendala itu bisa teman-teman tuangkan bersama. Kita sering diskusi bersama. Nah, juga di grupnya karena ini saya karena materinya teman-teman sudah selesai, itu di grupnya dihidupkan. Kalau misalnya ada berita yang dirasa Kak, misalnya Bung Agung, kenapa ini beritanya begini, tidak sesuai dengan yang kita berikan. Nah, itu bisa ada diskusi-diskusi di grup biar hidup juga grupnya. Oke, teman-teman sekalian. Aman ya? Iya Kak, siap. Oke. Berarti kalau begitu kita tutup ya pertemuan ke-6 dengan 7 ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Arai gabung lagi kasihan. Nanti Mas Arai mungkin bisa nonton saja di di YouTube ya. Insyaallah lengkap. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Saya izin